Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka akan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Penderitaan-penderitaan yang akan dialami itu akan semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin berat penderitaan yang akan dialami. Dan bukan cuma itu, akan bermunculan Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mengajarkan hal-hal yang kelihatannya sama dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah palsu. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi saya dan saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk menilai, menguji setiap ajaran-ajaran yang kita dengarkan dari orang lain. Setiap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan mungkin oleh seorang hamba Tuhan sekalipun, ketika dia membuat mujizat, kita perlu menguji akan hal itu. Apakah benar itu berasal dari Tuhan atau tidak? Karena di dalam bagian ini dikatakan bahwa akan bermunculan para nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Dan herannya adalah mereka akan melakukan hal-hal yang spektakuler, melakukan mujizat, tanda-tanda yang ajaib, sehingga ini kadang membuat orang terkecoh. Orang kadang berpikir bahwa ketika seseorang melakukan mujizat, langsung dipikir bahwa ini adalah berasal dari Tuhan, dianggap itu sesuatu yang benar. Belum tentu, Bapak Ibu. Perlu diuji kebenaran dari mujizat yang dilakukan itu. Apakah itu berasal daripada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita di masa sekarang ini tentu akan semakin berat. Akan semakin banyak kesulitan-kesulitan yang kita akan alami di dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, dengan kita berharap dan bergantung kepada Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, maka akan menolong kita supaya tidak akan jatuh di dalam kesesatan dengan ajaran-ajaran yang palsu yang bermunculan pada masa-masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu
Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita terus belajar firman Tuhan. Karena melalui kita memahami firman Tuhanlah, kita mampu untuk membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Memang tidak selamanya akan gampang kita untuk menilainya, tapi akan lebih mudah atau lebih mampu kita untuk melihat itu palsu atau asli ketimbang kita sama sekali tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan yang akan membuat kita sama sekali tidak bisa membedakan asli atau palsu. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.